Hai, Mike di sini. Selain MateBook D15 yang udah kami review, ada satu lagi nih refresh MateBook yang nongol di Indonesia. Kabar baiknya, Huawei sama sekali belum menyerah untuk mencoba mengambil pasar Ultrabook high-end. Apalagi namanya kalau bukan MateBook X Pro, Ultrabook flagship keluaran Huawei edisi 2021. Apa mungkin ada yang terkejut dengan warna yang satu ini? Yes, di samping warna abu-abu Space Gray Conventional, sekarang ada pilihan warna Emerald Green ala hijau tua mengkilap seperti ini bagi siapapun yang ingin tampil beda. Secara wujudnya sendiri sih sebenarnya masih sama dengan tahun lalu. Overall konstruksi unibody metal solid yang truly terasa berkualitas dan mahal, semacam Spectre atau XPS gitu, meski finishingnya polos. Namun nggak ada aksen-aksen yang membuatnya stand out. Tulisan Huawei terpampang besar di punggung serta lebih kecil di bezel bawah. Membuka layar dengan satu tangan sangatlah mudah. Ditanya form factor, MateBook X Pro termasuk opsi laptop 13,9 inci paling langsing, ramping, dan paling compact yang ada di pasaran. Cocok untuk siapapun yang memprioritaskan style dan portabilitas. Selain desain dan kualitas cangkangnya sendiri, nilai jual utama MateBook X Pro adalah layar. Laptop ini pakai panel touchscreen resolusi 3K rasio 3:2 yang memastikan user casual sekaligus profesional terpuaskan dengan resolusi tinggi, kesan tinggi biar nggak perlu banyak-banyak scrolling, dan gamut warna yang cukup untuk edit foto maupun video. Ini adalah laptop yang cocok buat kerjain spreadsheet sekaligus nonton Netflix 4K. Bila Anda tidak puas dengan resolusi Full HD atau Quad HD, tapi juga ingin lebih hemat baterai ketimbang pakai layar 4K. Menurut kami sih hanya kurang di support stylus saja. Bezelnya tipis di keempat sisi, sehingga bagi yang belum tahu, Huawei memiliki tradisi untuk menyembunyikan kamera HD-nya di dalam keyboard, antara tombol F6 dan F7 sebagai kamera pop-up. Tentu bukan placement paling oke, tapi privasi dijamin oke. Kelengkapan port masih sama, di kanan ada satu USB-A 3.2 Gen 1, lalu di kiri ada combo audio jack serta dua USB-C 3.2 Gen 2 X2 40Gbps yang berfungsi juga untuk DisplayPort dan charging PD. Entah mengapa, ini belum berlabel Thunderbolt 4. Soal jeroan, kita udah dapat upgrade tentunya ke Core i7 Gen 11 yang udah jadi standar Ultrabook zaman now. Laptop ini memang bukan berorientasi pada power user dan lebih pada kenyamanan sehari-hari, sehingga ya performanya basic bila dibandingkan rata-rata laptop Core i7 yang sama. Untuk pengguna normal sih tetap enak, responsif, sesekali buka Photoshop, video editor, Blender, dan lain-lain pun masih oke, tapi jelas bukan buat gaming kompetitif, apalagi gaming hardcore. Meski demikian, kami tetap mencoba menjalankan Valorant dan Genshin Impact di resolusi Full HD. Ada alasan tersendiri kenapa CPU ini dilimit kayaknya, yaitu biar nyaman baik di tangan dan di pangkuan. Intake dan exhaust ada di samping bawah dan di engsel, sedangkan heat spreader-nya punya vapor chamber luas yang didinginkan sistem dual fan. Selama nggak dipakai kerja berat, bisa dipastikan adem ayem, tapi kami berharap Huawei bisa lebih berani dalam meningkatkan kecepatan fan. RAM bawaannya 16GB LPDDR4X dual channel, memori Ultrabook tercepat saat ini, dan udah dikasih storage SSD NVMe 1TB M.2 yang memungkinkan untuk di-upgrade. Selanjutnya, fitur kenyamanan yang kami suka dari Huawei adalah kebiasaan mereka dalam menyatukan tombol power dengan sensor fingerprint untuk login biometrik. Praktis, keyboard pun masih sama, perlu sekedar rekap saja kalau key travel pendek, tombol FN punya lampu indikator sendiri yang otomatis jadi FN lock ketika ditekan, tidak ada kolom home, page up, page down, dan end, dan pastinya punya iluminasi putih 2 tingkat. Di bawahnya terdapat touchpad berbasis free touch yang luas, punya sensasi haptik yang realistis meski sebenarnya nggak bisa ditekan. By the way, sensor NFC Huawei Share adanya juga di touchpad ini ya, yang bisa kalian tap jika punya smartphone Huawei yang compatible. Again, ini fitur berguna banget buat sinkron aplikasi dan data antara laptop dan smartphone Huawei. Perkara audio buat dengerin suara nyanyian waifu ataupun nonton anime mantap jiwa. Ada 2 speaker front firing di kiri kanan keyboard, sedangkan 2 lagi down firing di sisi bawah. Nah, soal berapa lama kalian bisa nonton, itu sekitar 9-10 jam lah ya di mode power saver,
yang inline dengan standar minimum daya tahan laptop Intel Evo mengingat ini pakai layar 3K. Untungnya ngecas nggak susah, udah dibundle adapter USB-C 65W modular yang kabelnya bisa kalian cabut sebagai kabel USB-C to C. Jika ditanya apakah Huawei telah membuat refresh yang oke, sebenarnya memang tidak ada yang salah. Namun, alangkah baiknya jika bisa melengkapi beberapa fitur yang juga ada di rival-rivalnya dengan harga yang sama. Misal, support stylus dan port Thunderbolt 4, itu adalah beberapa fitur yang basic. Bahkan mungkin lebih oke lagi gitu andai Huawei bisa memberikan sesuatu yang baru di seri MateBook X Pro ini. Misal form factor 2-in-1 lah, desain nyentrik lah, atau apapun yang bisa membuat seri MateBook X stand out di antara laptop 30 jutaan lainnya. Ya, meski ini bukan laptop yang bisa kami rekomendasikan right away ke semua orang, kami yakin ada niche yang bisa mengapresiasi keberadaan Huawei MateBook X Pro 2021 ini. Yang pasti, jangan lupa mendang-mending di komentar, jaga kesehatan, and as always, stay safe.